Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Real Madrid dikabarkan tengah bersiap mendatangkan pemain pengganti Dani Carvajal pada tahun 2025 mendatang. Ini lantaran kontrak pemain berusia 32 tahun itu di Santiago Bernabeu akan berakhir pada akhir musim mendatang. Carvajal kemungkinan besar akan menandatangani kontrak baru. Namun Real Madrid dikabarkan tengah menyusun rencana untuk mendatangkan pengganti jangka panjang pemain internasional Spanyol ini. Menurut Give Me Sport, kubu Carlo Ancelotti memandang bek Manchester United Diogo Dalot pantas jadi target utama mereka di area tersebut. Dengan ketertarikan ini, MU tampaknya akan menghadapi pertarungan besar untuk mempertahankan pemain internasional Portugal itu. Setan Merah memang saat ini berada dalam posisi yang kuat terkait masa depan Diogo Dalot. Pasalnya mantan pemain muda FC Porto itu telah menandatangani kontrak baru di Old Trafford pada Mei 2023 dan berlaku hingga Juni 2028. Namun Real Madrid adalah klub yang sulit ditolak, apalagi tim perekrutan dan pencari bakat klub Spanyol itu diduga terkesan dengan penampilan Diogo Dalot. Los Blancos dilaporkan memandang Dalot sebagai pengganti jangka panjang yang ideal untuk Carvajal dan yakin bahwa mereka mampu membujuk pemain tersebut. Diogo Dalot tiba di Manchester United dari FC Porto pada Juli 2018 dan ia telah mewakili Setan Merah pada 157 kesempatan di semua kompetisi. Dia sudah mencetak 6 gol dan mencatatkan 10 assist dalam prosesnya. Bek itu awalnya merasa sulit untuk masuk ke dalam skuad inti MU sehingga harus menghabiskan musim 2020-2021 dengan status pinjaman di AC Milan. Tapi kini dia semakin kuat dalam beberapa musim terakhir. Diogo Dalot dinobatkan sebagai pemain terbaik MU untuk musim 2023-2024 yang tidak mengejutkan mengingat penampilannya sepanjang musim. Bek tersebut berhasil mencetak 3 gol dan 5 assist dalam 50 penampilan di semua kompetisi. Dan tidak diragukan lagi ia merupakan salah satu pemain terbaik tim selama musim yang sulit. Diogo Dalot juga bermain selama 90 menit penuh di Community Shield pada hari Sabtu lalu dan mencetak gol dalam adu penalti dan membuat tim asuhan Erik ten Hag kalah 6-7 dari Manchester City Guys. Manchester United baru-baru ini dikabarkan telah merampungkan proses transfer Matthijs de Ligt. Namun langkah tersebut justru mendapatkan kritikan dari sang legenda Rio Ferdinand. Dalam sebuah kesempatan, Ferdinand memiliki ketakutan yang sama setelah masa-masa Matthijs de Ligt di Juventus dan Bayern Munchen membuatnya kecewa. Khawatir kesuksesan di Old Trafford akan menjadi tuntutan yang besar. Tidak dipungkiri, dalam semusim terakhir bersama Bayern Munchen, Matthijs de Ligt terlihat kesulitan untuk menembus pos inti klub. Ia kalah bersaing dengan Kim Min-jae, Dayot Upamecano, dan Eric Dier. Bahkan tempat utamanya yang selama ini ia segel di timnas Belanda juga kandas selama Euro 2024. De Ligt tidak mencatatkan menit bermain sama sekali. Kemudian Ferdinand melanjutkan dengan kabar de Ligt tinggal selangkah lagi bermain dengan Setan Merah. Ia meminta kepada sang pemain untuk bangkit dan membuktikan bahwa ia belum sepenuhnya habis. Hari Senin 12 Agustus 2024 ini jadi hari Manchester United meresmikan bergabungnya Matthijs de Ligt dan Nassauer Mazraoui dari Bayern Munchen. Bahkan transfer Fabrizio Romano menyebut kedua pemain bakal terbang ke Manchester di awal pekan untuk menuntaskan serangkaian proses kepindahan, mulai dari tes medis hingga penandatanganan kontrak. De Ligt dan Mazraoui sebelumnya dilaporkan sudah menyepakati tawaran kerja berdurasi 5 musim plus opsi perpanjangan setahun di Manchester United. Menyangkut biaya transfer, MU membeli De Ligt senilai 45 juta euro plus 5 juta euro. Nominal tersebut bakal dicicil selama 3 tahun. Sedangkan Mazraoui diboyong dengan harga 15 juta euro plus 5 juta euro. Sebagian kecil dana yang untuk merekrut itu datang dari penjualan Wan-Bissaka yang dilepas sebesar 17,5 juta euro.
Jadon Sancho jadi salah satu penendang penalti yang gagal di Community Shield. Akhirnya MU kalah dari Man City. Manajer Erik ten Hag membela sang winger itu. Kegagalannya itu bak jadi kutukan. Sebelumnya di final Euro 2024 saat Inggris kontra Italia di Wembley Stadium, eksekusi Sancho pun ditepis. Manajer Erik ten Hag tidak mempermasalahkan penaltinya Jadon Sancho. Baginya hal tersebut wajar dalam sepak bola. Sancho itu bagus dalam mengeksekusi penalti, tapi hari ini dia gagal, dan itu hal wajar dalam sepak bola, tegas Erik ten Hag. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan tengah mempersiapkan diri untuk merekrut penyerang muda Brighton, Evan Ferguson. Manchester United ternyata tidak puas dengan perekrutan Joshua Zirkzee saja. Mereka dilaporkan ingin mencari tambahan penyerang baru. United makin berniat mencari amunisi baru di lini serang karena Rasmus Højlund cedera. Setan Merah kemungkinan dilaporkan akan mempertimbangkan untuk memboyong bintang muda Brighton, Evan Ferguson. Kabar ini dilansir oleh Daily Star. Mereka diklaim siap menawarkan 50 juta pound sterling untuk memboyong Evan Ferguson ke Old Trafford. MU sendiri punya kartu as jika ingin merekrut Ferguson. Mereka bisa membajaknya dengan bantuan sporting directornya, yakni Dan Ashworth, yang dulu pernah merekrut pemain 19 tahun tersebut saat masih bekerja di Brighton. Kabar buruk menimpa Harry Maguire. Sang pemain mengalami cedera minor menjelang pertandingan pertama Manchester United di Premier League 2024-2025 melawan Fulham. Seusai pertandingan melawan Man City, Erik ten Hag ditanyai tentang kebugaran Maguire. Pelatih asal Belanda itu mengakui bahwa sang pemain tengah mengalami cedera. Berita tentang cedera Harry Maguire merupakan pukulan terbaru bagi MU yang telah kehilangan sejumlah pemain untuk pertandingan Community Shield 2024. Manchester United tampaknya terancam kehilangan peluang membuang pemain tidak berguna ke Arab Saudi. Winger gagal Anthony yang diklaim jadi subjek ketertarikan Al Nassr tidak tertarik hijrah ke Arab Saudi. Pihak klub tidak muluk-muluk berharap ada peminat yang mau membayar mahar setara dana yang mereka keluarkan untuk memboyong Anthony 2 tahun silam. Hanya saja MU ingin bisa memangkas kerugian jika ada tawaran masuk akal. Mengingat sang pemain saat ini menerima gaji mahal mencapai 200.000 pound sterling per pekan di Theatre of Dreams. Kebetulan Anthony tidak sepi peminat. Meski tampil kurang menjanjikan untuk MU, laporan beberapa waktu yang lalu mengklaim klub yang diperkuat Cristiano Ronaldo Al Nassr tertarik menyewa jasa pemuda Brazil tersebut. Kedatangan Anthony pun diharapkan bisa menjadi pelipur lara buat Al Nassr yang gagal merekrut target utama mereka. Sportmall mengabarkan, tim Saudi Pro League sejatinya sempat berharap dapat mengangkut Rafinha dari Barcelona, tetapi rencana itu tidak berhasil terrealisasi. Laporan Football Insider menyebut, pesepak bola asal Brazil itu kemungkinan ogah menerima tawaran untuk pindah ke Arab Saudi. Koresponden senior PT Orauke menyebut Anthony ogah melanjutkan karir di Timur Tengah dan akan menolak tawaran apapun yang datang dari sana. Sir Jim Ratcliffe telah mengakuisisi 25% saham di Manchester United pada Desember 2023. Selanjutnya dia mengambil alih kendali atas operasional sepak bola di klub tersebut. Setelah mempertimbangkan beberapa calon pengganti Erik ten Hag, Ratcliffe dan stafnya memutuskan untuk tetap menggunakan manajer saat ini Erik ten Hag. Kini dia angkat bicara tentang pelatih asal Belanda itu dan masa kerjanya di klub tersebut. Dalam wawancaranya tersebut, Ratcliffe juga memberikan penilaian terhadap sejarah United sejak kepergian Ferguson dan stafnya, dan kondisi sekarang belum cukup baik. Saat ini Erik ten Hag sudah memulai tugasnya di MU. Disadari atau tidak, dia nampaknya cukup sukses melakukan proyek Belandanisasi di Old Trafford lewat bursa transfer musim panas 2024. Juru taktik asal negeri kincir angin itu sedikit demi sedikit mampu menggait kompatriotnya itu demi memperkuat Setan Merah, baik di dalam lapangan maupun di balik layar.
Bos Manchester United Erik ten Hag mengatakan Casemiro masih menjadi pemimpin besar bagi tim meskipun musim lalu Setan Merah mengalami kesulitan. Dikutip dari situs resmi klub, Erik ten Hag mengatakan, ia menjalani pramusim sehingga ia sangat bugar saat ini. Saya pikir sebagai sebuah tim, kami bekerja sama dengan baik dan saya pikir itu membuat segalanya menjadi sangat mudah bagi Casemiro. Kemudian ia dapat menunjukkan keahliannya dan kemungkinan Anda dapat melihat pentingnya ia bagi permainan dan bagi tim kami. Ten Hag menambahkan, ia adalah pemimpin besar bagi kami dan sangat penting bagi tim. Menyerang, bertahan, kami bersama-sama. Meskipun Casemiro menunjukkan bahwa ia masih menjadi pemain berkualitas pada masanya, tantangannya adalah mempertahankan standar tinggi tersebut selama musim berlangsung. Pemain internasional Brazil itu seringkali menjadi salah satu dari banyak titik lemah United musim lalu. Jadi masih harus dilihat apakah penampilannya ini hanya sesaat atau awal dari tren positif.